Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Pada materi pagi ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan campuran ya. Sekarang kita belajar penjumlahan pecahan dengan persen. Nah, Ibu akan di sini akan menjelaskan sedikit tentang persen ya. Di sini ya seperti persen ya. Di sini artinya persen itu per 100 ya. Ibu akan tuliskan di sini ada contoh 2/5 ditambah 30%. Ini Ibu tuliskan kembali 25 ditambah 30% artinya 30/100 ya. Misalkan 50% di sini berarti ini artinya 50/100 ya. Kemudian 275% ya. Artinya di sini 275/100. Paham ya? Nah, kalau seperti ini 30% berarti 30/100 ya. Bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya kita di sini kan sudah ada berpenyebut 100. Nah, ini penyebutnya harus disamakan antara yang kanan dan yang kiri. Berarti 2/5 ini yang harus kita rubah menjadi berpenyebut 100 ya. Kita tuliskan kembali di sini 30/100. Berarti untuk menjadi berpenyebut 100, 5 di sini berarti harus dikalikan berapa? Harus dikalikan 20 ya. Paham ya maksud Ibu? Di sini Ibu bisa tuliskan 5 kali 20 atau bisa kalian tulis langsung menjadi 100 ya. Paham ya? 5 kali 20 ini artinya di sini 100 ya. Di mana ya? Sini ya. Ini artinya 5 kali 20/100. Ingat ya, kalian harus melihat penyebutnya terlebih dahulu ya. Jangan menghitung yang pembilang terlebih dahulu, tetapi kalian harus menghitung, mencari perkalian ya penyebutnya yang bisa menjadi per 100 ya, menjadi penyebut 100 ya. Kemudian kalau di atas dikalikan 20 berarti di bawah di bawah dikalikan 20 berarti di atas juga dikalikan 20. 2 kali 20 ya. Berarti kita tuliskan kembali. Ini Ibu coret ya. Ini taruh di bawah saja. 2 kali 20 berarti ini 40 per berapa? 5 kali 20 ini 100 ditambah 30/100. Misalkan kalian langsung ditulis seperti ini, tidak apa-apa. Cuman Ibu tuliskan ini maksudnya kalian takut bingung dapat dari mana ini 100 ya. Langsung ditulis yang seperti ini tidak apa-apa ya, asalkan kalian ngerti. Kalau sudah seperti ini kita langsung bisa menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 40 ditambah 30 ini artinya sama dengan 70/100. Nah, setelah seperti ini apakah bisa disederhanakan? Maka bisa disederhanakan sama-sama dengan kita bagi menjadi berapa? 10. Di atas bagi 10, di bawah juga dibagi 10 sama dengan 70 dibagi 10 sama dengan 7. 100 bagi 10 sama dengan 10. Nah, yang pertama ini ya kita caranya yang 30% ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi 30/100 ya. Seperti kata Ibu tadi misalkan 50% berarti kalian rubah dulu menjadi
50/100. Oh, 40% berarti 40/100. Yang pokoknya itu berpenyebut 100 itu kalau persen ya. Ini Ibu tuliskan persen dirubah ke pecahan biasa ya. Dirubah ke pecahan biasa. Nah, ini ya, dirubah ke pecahan biasa. Kemudian yang ini ya, kita mencari penyebut kedua pecahan disamakan ya. Jadi penyebut kedua disamakan. Penyebut kedua disamakan. Ini maksudnya yang tadi kata Ibu suruh mencari perkalian yang sama-sama bisa berpenyebut menjadi 100 ya. Paham ya? Kalau sudah, Ibu kasih contoh kembali ya. Penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Kalau ini kan pecahan biasa. Sekarang penjumlahan pecahan campuran ya, campuran dengan persen. Ini untuk kelas 5 ini tambah ke belakang, ini materinya tambah sulit ya. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Agar kalian yang mempersiapkan diri ya, agar tidak kebingungan nantinya. Soalnya kuncinya untuk kelas tinggi itu harus hafal perkalian. Kalau kalian tidak hafal perkalian maka sangat bingung sekali ya. Jadi akhirnya kalian itu kesulitan sendiri nantinya, karena cara hitungnya juga tidak akan tahu ya, karena itu tidak hafal perkalian ya. Jadi semua untuk matematika ya itu akan melibatkan perkalian pembagian ya untuk kelas tinggi. Jadi perkalian itu harus hafal di luar kepala ya. Mulai dari sekarang kalian harus belajar menghafalkan perkalian ya. Coba dicicil, misalkan dari perkalian 1, kemudian ditarget misalkan 2 hari kalian harus menghafalkan perkalian 1 dan 2. Kemudian nanti 2 hari lagi perkalian 3 dan 4 ya. Kemudian selanjutnya 5 dan 6, begitu seterusnya sampai perkalian 10. Jadi harus kalian cicil dari sekarang hafal perkalian. Nanti waktu kita masuk sekolah ya, entah kapan itu, tapi berdoa saja semoga disegerakan ya kita belajar di sekolah ya. Ibu akan tes kalian untuk hafal maju 1 persatu perkalian ya. Itu wajib hafal ya. Mumpung sekarang kalian libur ya di rumah, ada waktu senggang, kalian hafalkan perkalian. Nanti masukkan di sekolah, Ibu akan tes 1 persatu hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Ibu akan 1 persatu kan tes ya. Ibu lanjut, di sini ada penjumlahan pecahan campuran dengan persen ya. Contohnya di sini ya. 3/4 ditambah 5%. Nah, yang dinamakan pecahan campuran ini ya, kata Ibu ada bilangan bulatnya, kemudian ada pecahan, ini namanya campuran. Nah, ketemu lagi dengan persen. Nah, ini bagaimana caranya? Ini harus dijadikan pecahan biasa dulu ya, diubah menjadi pecahan biasa. Yang pecahan campuran ini diubah ke pecahan biasa ya.
pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa ya, dirubah ke pecahan biasa. Nah, kita rubah dulu. Caranya sama, 2 dikalikan 4 ya sama dengan 8. 8 ditambah 3 11. 11 per penyebutnya berapa di sini? 4. Berarti 11 per 4 ditambah ini 5%, artinya kalau persen berarti 5 per 100 ya. Langsung kita tulis ya. Kemudian kedua penyebutnya ini harus disamakan, berarti harus sama-sama berpenyebut 100 ya. Tulis di sini 5 per 100, berarti yang kita hitung berarti 11 per 4 di sini. 4 ini dikalikan berapa hasilnya? Ingin menjadi 100 ya. 4 ini dikalikan berapa ya, atau 100 dibagi 4 sama dengan, nah kita bisa tuliskan di sini misalkan 4 berarti 100 bagi 4 sama dengan 25, berarti artinya 4 dikali 25 artinya 100. Kalau di atas kalikan 25, di bawah kalikan 25 berarti di atas dikalikan 25 ya. 11 kalikan 25 sama dengan berapa? 275 ya. Dihitung nanti, dihitung susun ya, 275 ya. Kemudian 4 kalikan 25 sama dengan 100 ditambah 5 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah sama penyebutnya, jadi kita langsung menjumlahkan 275 ditambah 5 sama dengan 280 per 100. Nah, ini kan lebih besar pembilang kan, kita sama-sama sederhanakan dulu caranya. Kita bagi dulu ya, misalkan sama-sama bisa dibagi berapa, kita ambil cari gampangnya saja, kita bagi menjadi 10 ya, 10 atas 10 di bawah juga 10. 280 dibagi 10 kita coret saja ini nolnya, berarti sisa 28. Nah, 100 ini artinya dibagi 10 berarti 01 hilang ya, berarti tinggal 10. Paham ya? Nah, ini kan masih lebih besar pembilang kan dengan penyebut, maka kita harus sederhanakan. Nah, penyebut 10 dikalikan berapa hasilnya? Untuk ke 28 dikalikan 2 kali 10 artinya 20. Ke 28 kurang berapa? Kurang 8. Nah, apakah ini sudah selesai, Bu? Apakah bisa diperkecilkan lagi? Kalau bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. Kalau di atas 2 di bawah juga 2 ya. Nah, kita tuliskan di sini bilangan bulatnya 8 bagi 2 4. Kemudian 10 bagi 2 hasilnya 5. Sudah paham ya? Itu cara menghitung penjumlahan campuran dengan persen ya. Jadi intinya kalian harus merubah penyebutnya menjadi 100 ya, disamakan kedua penyebutnya itu sama-sama per 100. Jadi kalian menghitungnya ini harus menghitung yang bawah dulu, bukan yang di atas. Artinya mencari merubah penyebut menjadi 100. Misalkan bisa 4 dikalikan berapa hasilnya menjadi 100 atau 100 dibagi 4.
Misalkan di sini 50, 100 dibagi 50 hasilnya berapa? 2. Berarti di sini 50 kalikan 2. Kalau di bawah kalikan 2 berarti di atas dikalikan 2. Paham ya maksud Ibu? Intinya kalian mencari penyebut ini dirubah menjadi ke penyebut 100 ya. Paham ya? Itu kalau persen. Nah, di sini ya, untuk tugas kalian silakan kalian buka di halaman 9 ya. Kalian bisa belajar kembali, misalkan penjelasan Ibu kurang dimengerti ya, takutnya kalian kurang jelas. Jadi kalian bisa buka di halaman 9 ya. Tuh bisa dilihat ya. Kemudian nanti di halaman 10 di situ sudah ada soal. Nah, soal dari nomor 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Di soalnya itu ada 6 soal ya. Pecahan biasa dirubah, penjumlahan pecahan biasa menjadi dengan persen ya, kemudian penjumlahan campuran dengan persen. Caranya sama, cuma kita merubah penyebut menjadi 100 saja ya. Nah, kalau seperti ini dibulatkan dulu ya, dirubah dulu menjadi pecahan biasa, dikalikan dulu ya, kemudian ditambah. Jadi caranya sama ya, kalian bisa dilihat kembali itu. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke Ibu ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.